Hei, udah. Hei, udah. Gunahan. Dari sebelah dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amal Ros. Saya mau menceritakan kasus yang sudah saya alami. Kejadiannya tanggal 1 November tahun 2022 di Jalan Purnawarman, Kota Bandung. Tepatnya di jam kurang lebih 11.30. Kenapa saya menceritakan? Karena begitu banyak banget yang masih bertanya-tanya kepada saya, walaupun sudah ada siaran di TV, di media online, tapi masih banyak juga yang mungkin memang yang disiarkan tidak semua lengkap ya. Jadi akhirnya saya mau menceritakan kembali di dokumentasi sosmed saya. Sebenarnya saya tidak mau menceritakannya lagi karena akan mengingatkan lagi, tapi mau nggak mau daripada saya ditanya oleh perorangan, jadi saya akan diceritakan baik. Pada hari Selasa tanggal 1 November tahun 2022, saya setelah ngajar klien yang privat dengan saya di Idaci Fitness, tepatnya gedung BC. Setelah itu saya ke tempat parkir di Center Park yang gedung parkiran BEC itu, karena motor saya abodemen di situ, dan ternyata ban motor saya kempes, sedangkan saya mau jadwal berikutnya ke Idaci Metro, mau mendampingi klien saya yang mau belanja alat-alat fitness untuk nge-gym di rumahnya, dilatih oleh saya. Karena saya tidak mau mengecewakan klien saya, jadi saya nggak mau terlambat. Akhirnya saya memutuskan untuk pesan transportasi online yang ada di handphone saya, hanya aplikasi Grab saja. Sebelumnya saya percaya banget sama aplikasi transportasi online Grab ya. Makanya saya pesennya yang punyanya hanya Grab aja awalnya. Nah, setelah itu lama kemudian saya langsung pesan, dan sebelum saya pesan biar titiknya benar, saya menanyakan kepada penjaga parkir BEC Center Park itu, Jalan Purnawarman nomor 6. Akhirnya saya pesan, lalu tersambung. Setelah tersambung dengan ojol driver Grab tersebut, akhirnya saya mengatakan jemput ya Pak. Dia jawabnya oke. Saya memberikan ciri-ciri saya kepada di aplikasi Grab itu. Setiap saya kalau misalnya mau pesan, saya menceritakan ciri-cirinya agar ditemukannya dengan mudah gitu. Pak, saya wanita, saya memakai jaket abu-abu, legging merah, saya duduk di depan pintu masuk gedung BEC parkiran motor, seberang gedung BEC baru, tepatnya seberangnya Jeko. Dia jawabnya oke. Nah udah gitu, lama kemudian udah ditungguin lama sekitar 20 menitan. Akhirnya ojol Grab itu nelfon saya. Saya tanya di mana. Saya udah lama muter-muter sampai 3 kali tapi nggak ketemu, katanya gitu. Akhirnya masa sih nggak ketemu, ini kan pusat perbelanjaan yang sangat besar, apalagi tempat parkirnya itu terkenal banget kan, besar banget gedungnya gitu. Saya diulangi lagi, saya duduk depan pintu masuk parkir motor BEC, seberangnya BEC gedung baru,
tepatnya seberangnya Jeko. Nah dari situ akhirnya nggak ketemu juga. Nah akhirnya saya bilang, aduh maaf ya kalau, nah sebelum itu saya klien saya udah ngabarin udah mau hampir sampai. Nah saya juga nggak enak banget ya, udah hampir sampai. Akhirnya memutuskan saya, Pak kalau lama kalau susah nggak ketemu ya udah cancel aja ya gitu, maaf ya Pak, saya bilang gitu kan di telepon. Dia yang nelfon saya. Akhirnya si ojol Grab itu bilang itu ya udah cancel aja. Nah udah sama-sama cancel. Akhirnya saya karena belum pernah titik cancel itu di mana, akhirnya saya minta tolong ke penjaga parkir BEC tersebut di mana titik parkirnya. Karena di situ kan ada bukti juga yang meng-cancel duluan itu adalah ojol Grabnya. Karena kan udah memutuskan sama-sama, sedangkan saya masih mencari cancelnya di mana. Akhirnya sudah di cancel oleh pihak penjaga BEC. Akhirnya saya pesan ojol yang kedua. Kalau misalkan nggak di cancel dulu oleh saya dan tidak ada kesepakatan berdua, saya juga nggak mungkin langsung pesen Grab ojol yang kedua kan. Nah yang mau pesen yang Grab ojol yang kedua, saya dibantu oleh penjaga parkir. Akhirnya dia yang mengetikin, terus pesan. Beberapa menit berikutnya langsung cepet kan, saya tersambung lagi. Udah tersambung lagi, saya masih bilang juga dengan ciri-ciri yang sama, Pak ditunggu ya. Oke, saya wanita, saya memakai jaket abu-abu, legging merah, saya duduk depan parkir pintu masuk BEC, seberangnya gedung BEC baru, tepatnya di Jeko. Itu sama, kalau mau juga bisa di print oleh pihak Grabnya. Nah setelah itu sebentar kemudian datang gitu, nggak lama, itu hanya beberapa menit lah, 6 menitan gitu, apa 5 menit gitu ya. Akhirnya antara seneng dan kaget gitu, karena kan kok yang tadi lama ini kok cepet gitu. Pak kok cepet banget, kata ojol 2. Iya nggak, emang nggak susah? Enggak, mudah banget, karena kan ini pusat pembelanjaan, kata ojol 2 begitu. Akhirnya saya langsung aja gitu duduk. Pas duduk saya memakai helmnya, tiba-tiba pas lagi duduk udah pakai helm, tiba-tiba ojol yang tadi dipesan satu itu udah dari depan ada nyamperin gitu ke saya. Saya aneh gitu, anehnya antara bingung karena kan udah di cancel, kenapa saya juga bingung siapa. Nah pas ketika lagi udah nyamperin ke saya, ini mbak yang pakai yang pesen Grab tadi ya, memang iya gitu, iyanya maksudnya tadi saya emang iya pesen gitu. Ini mbak yang pakai legging merah kan, kata dia. Iya memang saya pakai legging merah. Bapak siapa ya? Karena saya bingung, soalnya kan udah di cancel. Makanya saya nanya, Bapak siapa? Saya Grab tadi, katanya gitu kan. Terus udah gitu langsung Grab tadi ya. Oh ya udah, maaf ya, saya udah di cancel, soalnya saya buru-buru. Nah terus saya mau ganti uang, ya udah saya ganti ya uangnya. Ketika saya lagi nunduk mau ngambil uang, akhirnya si ojol yang pertama itu mau nonjok muka saya ketika saya lagi pakai helm kan. Saya tangkis gitu, karena saya nggak mau juga dong kena ke muka. Nah udah ditangkis gitu, si bapak ini menghalangin motor ojol 2, melarang jangan berangkat, jangan pergi, jangan anterin dia, katanya gitu. Terus akhirnya saya turun, haknya bapak apa melarang orang yang mau cari nafkah gitu. Terus salah saya apa ya? Saya kan udah minta maaf, saya udah mau ganti juga. Maunya bapak ini apa sih gitu. Jadi saya tuh bingung gitu loh. Nah, turun kan, saya udah turun, bapak si ojol satu itu nyamperin saya lagi. Ketika nyamperin saya, nonjok lagi mau mukul yang ke kiri kan. Saya tangkis lagi gitu. Ketika tangan kiri saya lagi megang helm kan, seperti ada yang di video. Jadi yang di video itu, yang ada yang video itu setelah pukulan yang pertama, itu pukulan yang kedua. Nah karena nggak kena terus ke muka saya, akhirnya si ojol satu itu, si dugaan oknum itu menendang ke rusuk saya itu kan. Nah akhirnya mau Indonesia ya, mau terlempar lah ke jalan tengah. Kenapa saya langsung bertahan di situ? Karena di belakang saya menyelamatkan diri juga, karena kalau misalkan saya terus ke belakang terus, karena ada motor di belakang lagi, itu kan lagi belokan hook gitu. Jadi saya nggak mau nanti saya tertabrak juga nggak mau dong. Jadi akhirnya menyelamatkan diri dari situ gitu. Nah akhirnya dari situ saya masih bingung kan. Akhirnya ada yang memisahkan warga yang mau mengunjungin ke BEC tersebut, misalkan membawa ojol yang menganiaya saya gitu. Akhirnya
Saya masih nanya kan, maunya bapak ini apa sih gitu, kok ngukul saya, nendang saya seperti yang ada di video itu kan. Mungkin kedengaran juga kan, ojol satunya masih bilang, jangan anterin dia, anterin, pergi aja sendiri. Saya jawab di situ, ya saya memang ada kendaraan di sini, tinggal pergi aja sendiri kan gitu. Nah kenapa saya nggak melawan, nggak terus menggubris itu, karena saya pengen buru-buru juga cepet-cepet nemuin klien yang sudah nyampe, ada WA lagi udah nyampe di lokasi di metro. Jadi akhirnya saya lebih berharga mementingkan klien saya dulu gitu, karena klien itu kan raja ya buat saya, apalagi saya bekerjanya di jasa, karena saya kan personal trainer, bukan jasa privat fitness gitu. Jadi akhirnya dari situ saya minta diantar lah cepet-cepet oleh ojol yang kedua gitu. Itu saksinya banget ojol yang kedua. Akhirnya saya nyampe, dan saksi ojol 2 juga saya nyampe ke metro gitu. Akhirnya udah dari situ baru saya fokus dulu kepada klien saya, belanja alat-alat fitness di situ, enggak mengingatkan dulu hal ini. Nah kalau misalkan masalah itu susah, alamat kenapa ojol kedua bisa menemukan alamat yang titik yang sama, ojol 1 dan ojol 2 titiknya sama, Jalan Purnawarman nomor 6. Dan Jalan Purnawarman itu tidak panjang seperti Jalan Soekarno-Hatta. Jalan Purnawarman itu adalah pendek gitu. Orang Bandung mungkin tahu, tapi yang buat orang luar kota Bandung, saya jelasin ya, Jalan Purnawarman itu pendek jalannya, mungkin kalau jalan kaki bisa kurang lebih 100 langkah. Dan itu pusat perbelanjaan hanya BEC aja sama Gramedia. Jadi tidak sulit, apalagi saya sudah mencirikan titik ciri-cirinya tepat banget di situ, dengan warna baju, dengan duduknya jelas banget gitu. Dan itu pun juga sayanya udah meng-cancel. Kalau cancel itu kan haknya customer kan. Kalau misalkan nggak ada tombol cancel, baru itu salah. Tapi kan ini ada tombol-tombol cancel. Berarti Grab menyediakan untuk meng-cancel atau menggantikan atau apa, haknya customer gitu. Lagi saya juga udah minta maaf, udah meng-cancel. Kalau nggak cancel, nggak mungkin saya bisa pesen Grab kedua gitu aja. Dan nggak mungkin titiknya salah, karena bukti di aplikasinya, di story-nya itu sama-sama Jalan Purnawarman nomor 6. Saya akan nunjukin bahwa di sini yang duluan meng-cancel juga adalah ojol 1. Ojol 1 membatalkan baru saya selang 5 menit, karena saya mencari dulu tombol cancel. Baru di sini saya ada tepat nyampe ke metro ojol yang kedua. Gitu. Dan di sini juga sama-sama di sini yang dilaporin adalah kode pemesan. Kode pemesan itu kan di story ada kode pemesan ojol 1, kode pemesan ojol 2. Yang akan tahu siapa? Pihak Grabnya yang tahu. Bahkan chat story, chat ketika pesan juga pihak Grabnya yang akan bisa tahu itu di print gitu. Nah selain itu juga kalau misalkan masalah panas atau kehujanan atau apa, kalau yang namanya jasa itu adalah risikonya sendiri. Risiko kita udah bekerja di profesi jasa. Saya juga kerjanya kan buka usaha privat fitness yang saya besarkan oleh diri saya sendiri, karena mereknya memang Anoros, jadi oleh saya sendiri kan gitu. Jadi otomatis saya juga terjun langsung untuk mengajar klien, dan saya juga konsepnya visit home, jadi mengajarnya pindah-pindah rumah, ada di gym, ada di rumah, jadi tergantung klien mau di mana latihannya, mau di rumah atau di tempat gym gitu. Jadi saya juga mengalami ada macet, mengalami ada hujan, dan mengalami juga ketika lagi datang ke rumah klien belum siap, tapi itu harus sabar gitu, karena memang itulah, sebagai jasa itu harus sabar, mengerti, ramah, santun, sopan juga gitu. Nah kalau misalkan kenapa saya nggak melawan, satu, saya memiliki integritas bahwa dalam diri saya ini adalah brand. Jadi Anoros ini bukan nama asli saya, tapi merek yang sudah saya daftarkan ke Haki dan HAM. Jadi nama Anoros ini sudah legal dan sudah tercatat, ada sertifikatnya. Jadi sedangkan itu saya juga punya usaha privat fitness, punya
pelanggan jualan saya jajanan sehat Amaros, terus punya olahraga senam body fit, otomatis saya punya member-member. Jadi saya yang paling berharga yang saya utamain adalah itu gitu. Jadi saya tetap menjaga nama integritas saya, satu. Kedua, saya menjaga nama baik sebagai atlet binaraga dan saya juga juri gitu. Jadi itu kan harus menjaga etika dan saya punya etika dan itu harus beretitude juga kan selain kita punya otot. Selain itu ketiganya juga saya kalau misalkan melawan karena saya punya otot bukan untuk kriminal, saya punya otot bukan untuk ngotot, saya punya otot bukan untuk anarkis. Saya punya otot, melatih otot biar saya sehat, bugar, kuat, lancar beraktivitas untuk bekerja sehari-hari. Dan juga saya melatih otot untuk sebuah prestasi ajang pertandingan binaraga gitu. Jadi dan saya pun juga selain itu ini kan udah kekerasan, aniaya gitu ya. Apalagi kepada seorang perempuan dan itu ada pasalnya. Saya udah tahu. Jadi buat apa saya lawan? Jadi biarkan aja yang bekerja adalah hukum. Dan selain itu saya juga punya kuasa hukum udah lama dari Antinomy Law Office gitu. Jadi sebelum kejadian kasus ini saya udah punya pengacara pribadi dari Antinomy Law Office ini, warisan dari orang tua saya karena almarhum bapak saya punya kuasa hukum pengacara. Awalnya dulu bapak Dr. Musa kan, akhirnya setelah meninggal saya dikenali dan diturunkan kepada saya juga. Jadi memang harus dilindungin oleh hukum juga seperti itu. Nah, kalau misalkan masalah untuk dilaporin, itu kan memang udah sepatutnya wajarnya memang harus dilaporin karena kekerasan memang nggak boleh, mau ke cewek mau ke cowok memang nggak boleh. Dan saya sudah melakukan sebagai masyarakat udah benar ketika ada kejadian itu saya melaporkan dulu kepada kuasa hukum saya. Akhirnya kita cross check dokumentasi, cross check saksi-saksi, terus udah gitu tepat banget kita melapor ke Dumas yaitu pengaduan masyarakat. Setelah itu ke Reskrim yaitu petugas kriminal, kita udah ke TKP, setelah itu baru ke Polwitabes. Jadi saya udah menjalankan upaya hukum sebagai masyarakat dengan aturan-aturan yang ada. Dan saya pun juga udah dipanggil oleh Polwitabes, udah BAP. Jadi sampai detik ini tanggal 11 tahun 2023 ini belum ada pihak dugaan oknum ojol driver yang menganiaya saya meminta maaf, belum ada. Menemuin saya pun juga belum ada. Menemuin kuasa hukum pun juga belum ada. Padahal alamat Instagram, sosmed udah jelas di mana dan siapa. Dan selain itu saya bersama kuasa hukum sudah mensurati pihak PT Grab di bulan November. Beliau sudah datang tapi belum ada keputusan apa-apa. Akhirnya kita mensuratin lagi bulan Desember tahun 2022 dan sampai saat ini udah masuk 2023 belum ada informasi atau keputusan apapun yang sudah kita suratin gitu. Jadi saya ini menceritakan apa yang saya ceritakan ini kronologi saya gitu. Jadi kalau misalkan ada selintingan lebih-lebihnya itu saya nggak tahu dan saya tidak merasa. Yang jelas saya sudah melakukan hal yang benar kepada dugaan oknum yang menganiaya saya udah minta maaf, saya udah mau menggantikan, saya udah melaporkan juga dan saya tidak membalasnya dengan kekerasan fisik. Kalau misalkan saya membalas dengan kekerasan fisik lagi, karena saya sudah mengetahui kapasitas kekuatan otot saya yang udah tebal, saya udah bisa dengan kapasitas saya bisa bela diri tarung derajat boxer. Saya udah mengetahui jika dilawan ada hal-hal yang tidak diinginkan, itu artinya bisa patah dan bisa penalti. Mohon dimengerti ya, bahasa penalti itu apa. Makanya saya tidak melawannya, jadi biarin aja saya lawannya ke hukum. Dan saya tidak menendang balik, biarin aja kita tendangnya
ke jalur hukum seperti itu. Dan itu udah tepat gitu. Dan kenapa kalau misalkan saya tidak melawan, saya udah dengan udah tepat seperti ini melakukan jalur hukum, pihak-pihak teman-temannya yang sudah ada di sosmed, bukti yang grupnya dari Grab Community Bandung ya, yang sudah saya posting sebelumnya, itu menghina saya gitu. Memang teman-temannya grup ojol ini tidak ada yang mengkroyok saya, karena berarti tahu kan saya tidak ada perlawanan dan saya tidak salah. Mungkin kalau saya salah, mungkin apa yang terjadi kan seperti itu. Jadi teman-teman yang bisa, netizen yang lebih pintar bisa menyimpulkan itu kejadian seperti itu. Jadi saya tidak merasa ada bahasa kata perkataan saya yang bla bla bla, saya tidak merasa. Yang jelas apa yang saya katakan adalah ini yang sudah saya katakan kepada pihak polisi, ini yang saya katakan kepada media TV, ini juga yang saya katakan gitu. Terus kalau masalah untuk yang lainnya, misalkan mana lagi ya? Saya akan memperlihatkan di sini, lebih dijelasin lagi. Ini ojol ke-1 sama Jalan Purnawarman yang batal. Ini ada kode pemesannya. Ini yang tahu adalah pihak Grab, nama dan siapa. Ini yang kedua juga yang saya udah nyampe ke Metro, Jalan Purnawarman nomor 6 juga. Jadi tidak ada yang salah titik. Nah selain itu, kalau masalah si ojol driver grade 1 sudah di blacklist oleh pihak Grab, itu bukan hak saya tidak menahu, itu haknya pihak Grab gitu. Jadi bukan, saya nggak tahu itu karena memang ya mungkin itu kesalahan dari ojol tersebut kan gitu. Yang hak saya saya melaporkan ke pihak hukum. Jadi kalau masalah di blacklist, saya bukan urusan saya gitu, dan itu bukan hak saya karena saya tidak menggaji Anda gitu. Jadi bukan hak saya tetap adalah hukum. Jadi semoga ini apa yang saya sudah ceritakan ini bisa mencukupi dari orang-orang atau teman-teman atau netizen yang masih bertanya kepada saya. Kenapa saya nggak bisa menjawab kepada perorangan? Karena itu satu, mengingatkan saya kembali. Kedua, saya juga butuh konsentrasi. Ketiga, akhirnya saya menjadi nggak nyaman kan. Keempatnya, itu kan membutuhkan waktu. Sedangkan saya punya waktu udah dibayar oleh klien per jamnya gitu. Kalau misalkan kenapa saya bisa dijawab ketika wartawan bertanya, ketika polisi bertanya? Karena kalau pihak polisi bertanya kan itu untuk kebutuhan laporan saya. Kalau pihak wartawan bertanya, saya jawab karena untuk kebutuhan untuk sejuta umat gitu. Jadi saya menceritakan kepada 1 atau 2 orang, 3 orang, tapi untuk informasi kepada sejuta umat gitu ya. Mohon dimengerti atas ketidaknyamanan saya, apalagi saya dari dampak semua ini saya tuh jadi nggak nyaman gitu keseharian tuh, karena di mata saya tuh kalau misalnya ada berjaket dan berhelm warna hijau Grab itu tuh ke saya tuh ngegebeg gitu, serangan panik gitu ya. Jadi lebih ke kayak bukan trauma tapi serangan panik ya, mungkin juga bisa disebut trauma juga karena memang belum ada kepastian hukumnya juga sampai detik ini gitu ya. Bukan Grab aja tapi pokoknya yang transportasi ojol yang warna hijau, karena yang Gojek Community Bandung itu kan menghina saya juga. Jadi ketika lagi ada tulisan Grab dan Gojek, saya tuh nggak nyaman gitu, merasa terganggu aja sampai detik ini. Yang merugikan saya akhirnya ketika di bulan-bulan November Desember itu saya nggak mengajar klien loh. Jadi itu adalah kerugian material saya. Terus udah gitu saya terganggu tidurnya, dan saya terganggu juga dietnya, saya terganggu juga program latihannya yang mau bertanding 2 event lagi di bulan November dan Desember. Itu merugikan buat saya gitu. Jadi
dampak dari semua ini yang viral semua ini saya tuh nggak suka sebenarnya gitu loh. Jadi bahkan apalagi sampai detik ini saya liburan pun juga saya nggak bisa karena terbawa terus gitu. Dan itu membuat saya tuh selalu nggak nyaman, terganggu, apalagi dengan ketemu orang. Sampai detik ini saya mau dimanapun, misalnya saya lagi olahraga, akhirnya saya olahraga karena saya menjaga proporsionalisme saya ya, harus tetap latihan gitu. Tapi setelah latihan, ketika saya turun dari gym atau lihat di jalan ada warna hijau ojolnya, itu buat saya serangan panik lagi, tidak nyaman lagi gitu. Jadi kalau misalnya saya ada lagi latihan, ada lagi posting, itu sebenarnya untuk menghibur saya sendiri gitu. Dan kalau saya lagi latihan saat ini, itu untuk mengalihkan dari beban pikiran yang sudah saya alami, sakit ya. Kalau misalnya sakit fisik diobatin bisa sembuh, tapi kalau sakit luka, luka harga diri, martabat, nama baik, itu tidak bisa pulih karena butuh waktu, karena terekam dalam hati dan pikiran gitu ya. Semoga cerita kronologis yang saya ceritakan atau yang saya alami ini bisa menjawab buat teman-teman yang masih bertanya-tanya dan menanya-nanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukti riwayat sama-sama mengcancel antara ojol dan saya. Ini bukti pesanan batal dengan ojol Grab 1. Ini bukti pesanan sampai tujuan dengan Grab ojol 2. Ini lokasi kejadian yang diduga menganiaya Anoros oleh ojol driver Grab. Seberangnya Zeko gedung BEC baru, seberang kirinya gedung Center Park, tempat khusus parkiran motor BEC besar seperti ini, dan abodemen motor Anoy ada di sini. Ini tepatnya Jalan Purnawarman, pusat pembelanjaan elektronik center dan sangat terkenal. Dan di sini juga jalannya tidak panjang tapi pendek, jika dilangkahin kurang lebih 100 langkah. Jalannya pun satu arah hingga mudah dicari. Bahkan saya sudah memberikan ciri-ciri warna pakaian hingga duduk seberang gedung BEC parkir motor.